Pemerintah kita takut bendera One Piece. Kok bisa ya seorang pemerintah nih sebagai lembaga yang memiliki kekuatan takut sama bendera anime? Aduh. Mari kita bahas di kritik politik kita kali ini. Let's go. Kritik politik. Wow, 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 wow. Pemerintah kita takut bendera One Piece. Kok bisa? Bisa-bisanya wakil rakyat kita bilang ngibarin bendera One Piece itu bisa memecah belah bangsa. Kok bisa? Yakin gak pernah nonton anime nih Pak Dasko? Gak habis pikir saya, kok ada orang yang katanya pejabat tapi bisa mikir bahwa bendera anime bisa bikin negara terpecah belah. Anime guys, bendera anime. Animenya tentang bajak laut lagi. Gak ada hubungannya sama sekali dengan pemecah belah bangsa. Bendera One Piece gak memecah belah bangsa Pak. Justru pejabat itu tuh yang korupsi, yang ngasih bansos biar dipilih waktu pemilu. Itu tuh baru pemecah belah bangsa. Aduh. Tahu nggak kenapa bendera One Piece memicu ketakutan para pejabat kita? Ada beberapa hal nih yang harus pemerintah kita cari tahu dan mencoba untuk cari tahu. Pertama, pemerintah kita nggak gaul dan nggak update. Bayangin men, siapa yang nggak tahu One Piece? Siapa yang nggak tahu semilitan apa nakama-nakama ini? Yakin saya nakama-nakama yang pertama kali memasang bendera One Piece di bawah bendera merah putih itu awalnya pasti iseng dan cuman seru-seruan doang. Ya mungkin adalah beberapa yang memang ingin memberi kritik sosial, tapi pasti dominan di antara mereka cuman iseng pasti. Justru karena pemerintah merespon berlebihan, ya udah deh kepancing deh para nakama-nakama ini sehingga mereka melaksanakan dan memicu konflik seperti ini. Lagian apa sih salahnya memasang bendera One Piece? Bukan simbol pemberontakan itu. Bukan logo makar juga. Bingung saya. Hanya ada satu nih alasan kenapa banyak yang tersinggung dengan bendera One Piece ini. Jawabannya adalah mereka merasa bahwa apa yang diceritakan di One Piece adalah peristiwa yang betul-betul terjadi di negara kita. Sehingga mereka merasa jika masyarakatnya tahu apa yang mereka lakukan, maka akan terjadi revolusi besar-besaran. Seperti yang terjadi di anime One Piece. Dan kalau memang benar, artinya pemerintah kita tahu seberapa buruk kondisi negeri kita sekarang. Tapi ogah-ogahan untuk memperbaikinya. Kalau dilihat-lihat sih emang ada kemiripan antara kisah-kisah yang ada di One Piece dengan apa yang ada di Indonesia. Saya bukan nakama, bahkan gak bisa dibilang wibu. Tapi saya udah nonton One Piece sejak kelas 1 SD. Adalah beberapa arc yang saya nonton dan salah satu yang sangat-sangat mirip dengan kondisi kita hari ini adalah keberadaan Tenryubito. Dalam anime One Piece ada karakter atau bisa dibilang satu kelompok nih yang menempatkan dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dia menganggap manusia lain hanyalah budak, alat yang bisa dia gunakan kapan saja untuk kepentingannya. Dan kita lihat sekarang di Indonesia banyak pejabat-pejabat kita yang sewenang-wenang dalam membuat kebijakan. Itu kan yang terjadi di Pati, gubernurnya yang naikin pajak PBB hingga 250%. Ketika diprotes sama warganya, malah nantangin. Beliau bilang bahwa 50.000 orang pun saya tak gentar. Bayangin men. Selain itu di arc Wano ada karakter yang namanya Kaido. Beliau ini adalah pendatang, bukan penduduk asli yang ada di Wano. Tapi karena punya power, Kaido ini nih ngejarah semua sumber daya alam di Wano. Bikin onar, kemiskinan merajalela. Pokoknya kacau tuh Wano gara-gara si Kaido ini. Dan Kaido bisa melakukan semua kejahatan itu karena di backing oleh pemerintah dunia. Tanda kutip nih, Kaido udah kerjasama dengan pemerintah. Sama kan yang terjadi di Indonesia, pemerintah yang punya kekuatan bukannya melindungi rakyatnya, malah memeras habis-habisan sumber daya alam rakyatnya. Itu kan yang terjadi di pulau-pulau kecil Indonesia yang mulai ditambang, Pulau Komodo, Raja Ampat, semua mau diembat habis men. Ada lagi nih kisah yang sangat-sangat relate dengan kondisi Indonesia saat ini. Jadi ada karakter namanya Nico Robin. Nah Robin ini adalah penduduk asli Pulau Ohara. Nah penduduk Pulau Ohara ini suka banget baca buku, suka meneliti, suka belajar lah pokoknya. Pokoknya semua penduduknya tuh pinter-pinter, isinya ilmuwan semua. Nah, karena mereka sangat-sangat tertarik dan suka belajar, akhirnya penduduk Ohara membuat sebuah perpustakaan besar yang isinya adalah semua buku-buku ilmu pengetahuan yang ada di dunia One Piece, termasuk sejarah. Tapi ada satu pihak nih yang nggak mau masyarakatnya pinter, nggak mau semua orang jadi memiliki banyak pengetahuan, termasuk
sejarah. Karena pemerintah dunia yang saat ini memerintah di dunia One Piece menyembunyikan kekejaman mereka ketika mereka merebut kekuasaan dari Joy Boy, seorang pemimpin di masa lalu. Akhirnya seluruh penduduk Ohara dibantai, dibunuh, perpustakaannya dibakar, dihancurkan. Namun dari tragedi itu ada satu anak nih yang berhasil selamat, yaitu Nico Robin. Sangat mirip kan dengan Indonesia. Kita lihat nih, pendidikan yang tidak merata, seakan-akan masyarakatnya dibiarkan bodoh agar mudah diarahkan, mudah digiring opininya. Makanya pendidikan mahal dan sulit diakses untuk beberapa kelompok masyarakat. Dan ingat, sekarang pemerintah kita sudah mulai menulis ulang sejarah kita, bahkan akan diterbitkan atau disosialisasikan pada 17 Agustus nanti. Dan kita tahu bersama ada isu bahwa beberapa peristiwa sejarah akan dihilangkan demi menjaga nama baik oknum-oknum tertentu atau pemerintah saat ini. Ada lagi nih, salah satu karakter pembuat kapal terhebat yang ada di dunia One Piece, yaitu The Puffing Tom. Dia ini punya hubungan yang baik dengan Raja Bajak Laut pada saat itu, yaitu Gold Roger. Nah, karena dia punya hubungan dengan Raja Bajak Laut, si Tom ini diadili dan dihukum. Padahal kesalahannya cuma karena berteman dengan Raja Bajak Laut. Sama kan yang terjadi di Indonesia, Pak Tom Lembong yang diperkarakan karena punya hubungan dengan lawan politik rezim yang pernah menjabat. Dan nggak cuman itu, sama halnya di Indonesia yang banyak punglinya dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum di pemerintahan, di One Piece juga ada hal yang seperti itu. Yaitu ketika Nami harus membayar kepada Arlong agar Arlong tidak menghancurkan seisi kota. Inilah alasan Nami terus-menerus mengumpulkan uang untuk membayar si Arlong ini. Mirip banget kan di Indonesia yang kalau mau urusannya lancar harus pakai uang pelicin. Kemiripan-kemiripan inilah yang memicu banyaknya masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk protes dan aksi kritisnya kepada pemerintah yang belum menjalankan tugasnya dengan baik. Dan emang di dalam serial anime ini ada dialog yang mengajak kita untuk mengibarkan bendera Jolly Roger ketika terjadi korupsi di tempat kita. 辛い時は冒険の海を思い出せ。これをワノ国に掲げろ。この先やべえ奴が現れたら見せてやれ。俺の仲間に手を出すってことは俺たちに喧嘩を売るってことだ。 Ya, di luar itu semua, andai pemerintah kita agak santuy merespon fenomena bendera One Piece ini, mungkin nggak akan seramai seperti yang terjadi sekarang. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan kembali ketemu di video selanjutnya. Oke, bye. One Piece, One Piece, One Piece.